Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami J Channel yang selalu hadir membawa informasi terbaru, terverifikasi, dan diambil langsung dari lembaga resmi negara untuk seluruh pensiunan PNS, TNI, Polri, dan peserta Taspen di seluruh penjuru Indonesia. Bapak, Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, hari ini kita sedang berada di momen yang benar-benar penting, momen yang sudah dinanti-nanti oleh jutaan keluarga pensiunan di seluruh tanah air. Dan kali ini kami tidak datang cuma untuk menyampaikan kabar, tapi untuk menghadirkan jawaban yang jelas, terang, dan bisa Bapak serta Ibu pegang dengan hati yang lebih tenang. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menegaskan satu hal yang sangat penting. Seluruh informasi yang kami sampaikan dalam video ini bersumber langsung dari PT Taspen, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta dokumen resmi pemerintah. Bukan dari grup percakapan yang tidak jelas, bukan dari akun media sosial yang tidak bisa diverifikasi, dan bukan dari sumber yang sekadar menebak-nebak. Karena kami percaya Bapak dan Ibu berhak menerima informasi yang benar, informasi yang menenangkan, bukan informasi yang malah menambah resah dan bikin kepala makin pusing. Jadi mari kita bahas satu persatu dengan pelan tapi pasti, supaya semuanya jelas. Informasi pertama yang paling banyak ditanyakan dalam beberapa hari terakhir adalah soal gaji pensiun April 2026. Banyak yang bertanya, apakah sudah naik, apakah nominalnya sudah berubah, apakah ada penyesuaian baru? Bapak Ibu, jawaban resminya masih belum. PT Taspen sudah menegaskan secara terbuka melalui akun Instagram resminya bahwa besaran gaji pensiun yang cair mulai 1 April 2026 masih mengacu pada kebijakan yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, belum ada perubahan nominal, belum ada kenaikan baru yang sudah berlaku efektif, dan nominal yang cair masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 adalah regulasi terakhir yang mengatur penetapan serta penyesuaian gaji pokok pensiunan. Di dalam aturan itu memang ada kenaikan sebesar 12% yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Jadi kenaikan 12% itu bukan berita baru, bukan hal yang baru muncul minggu ini atau bulan ini. Itu sudah berjalan sejak lebih dari 2 tahun lalu dan sampai saat ini belum ada peraturan pengganti yang resmi diberlakukan. Karena itu, untuk sementara acuan pembayaran masih tetap sama. Lalu berapa kisaran nominalnya? Untuk golongan I, pensiunan menerima gaji mulai dari sekitar 1,7 juta sampai 2,2 juta rupiah. Untuk golongan 2I, kisarannya sekitar 1,7 juta sampai 3,2 juta rupiah. Untuk golongan terapi, mulai dari sekitar 2 juta sampai kurang lebih 4 jutaan rupiah. Dan untuk golongan IV, nominalnya berada di kisaran 2,7 juta sampai sekitar 4,9 juta rupiah. Perlu Bapak dan Ibu ingat, itu masih gaji pokoknya saja, belum termasuk komponen tambahan lain yang juga bisa ikut dicairkan sesuai ketentuan. Sekarang kita masuk ke informasi yang kedua, dan ini adalah bagian yang paling banyak ditunggu oleh seluruh pensiunan di Indonesia. Apakah ada kenaikan gaji pensiunan di tahun 2026? Sampai saat ini, PT Taspen menyampaikan dengan jelas bahwa untuk tahun 2026 belum ada kepastian apakah kenaikan benar-benar akan berlaku atau tidak. Alasannya sederhana, pemerintah belum menerbitkan regulasi baru yang menjadi dasar hukum untuk kenaikan tersebut. Tanpa dasar hukum, proses penyesuaian belum bisa dijalankan. Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, juga telah menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji usulan kenaikan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2026. Namun beliau menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat dulu kondisi keuangan negara, terutama dalam kuartal pertama tahun ini. Artinya, keputusan baru bisa dipertimbangkan setelah evaluasi keuangan negara sampai akhir Maret 2026 selesai dilakukan. Dan kalaupun ada keputusan, besar kemungkinan pengumumannya baru muncul beberapa minggu setelah itu. Karena itulah tanggal 15 April 2026 menjadi titik yang sangat penting untuk terus dipantau oleh Bapak dan Ibu. Purbaya juga menambahkan bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang sudah masuk ke dalam rencana kebijakan pemerintah. Bahkan di beberapa dokumen perencanaan, hal itu memang sudah disebut secara terang, tapi rencana saja belum cukup. Harus ada dasar hukum yang kuat, harus ada peraturan resmi yang diterbitkan,
dan harus ada kesiapan anggaran negara yang benar-benar matang sebelum keputusan itu bisa dijalankan dan akhirnya dicairkan ke rekening para pensiunan. Jadi Bapak dan Ibu jangan dulu buru-buru kecewa, prosesnya masih berjalan. Evaluasi fiskal triwulan pertama tahun 2026 hampir selesai. Dan kalau kita lihat dari pola kebijakan sebelumnya, biasanya setelah evaluasi triwulan pertama rampung, lampu hijau untuk langkah selanjutnya mulai terlihat. Bukan berarti langsung cair saat itu juga, bukan berarti uang langsung masuk detik itu juga, tapi proses formalnya mulai bergerak, misalnya penerbitan aturan teknis, sosialisasi ke lembaga pelaksana, penyesuaian sistem pembayaran, sampai verifikasi data penerima, semua itu memang tahapan yang harus ditempuh. Nah, informasi ketiga ini sangat penting karena di masyarakat sudah banyak sekali kesalahpahaman yang beredar. Banyak pensiunan yang mengira Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 adalah dasar hukum kenaikan gaji pensiunan. Bahkan ada juga yang sempat mendengar kabar bahwa gaji pensiunan sudah naik dengan mengacu pada Perpres itu. Tapi ternyata informasi tersebut tidak benar. PT Taspen sudah meluruskan dengan tegas bahwa gaji pensiunan yang cair baik di tahun 2025 maupun sekarang di tahun 2026 sama sekali tidak mengacu pada Perpres nomor 79 tahun 2025. Gaji pensiunan tetap berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Kesalahpahaman ini muncul karena banyak pihak salah menafsirkan isi Perpres tersebut, lalu menyebarkannya seolah-olah itu sudah menjadi landasan kenaikan pensiun, padahal tidak demikian. Pemerintah melalui kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB masih berada dalam tahap koordinasi dan pembahasan. Menteri Keuangan masih perlu berdiskusi soal penyesuaian gaji pensiunan bersama kementerian lain. Dan sampai semua aspek regulasi, kesiapan anggaran, serta pemerataan penerima benar-benar dipastikan, keputusan resmi belum bisa dikeluarkan. Jadi mohon sekali Bapak dan Ibu jangan mudah percaya begitu saja pada informasi yang berseliweran di media sosial, di grup WhatsApp, atau dari sumber yang jelas asal-usulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selalu cek dari sumber resmi supaya tidak salah langkah dan tidak salah harap. Dan ini membawa kita ke informasi keempat yang sangat krusial untuk keselamatan finansial Bapak dan Ibu. Informasi keempat adalah peringatan keras terkait penipuan. PT Taspen dengan sangat serius mengimbau seluruh peserta pensiunan agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan isu rapel pensiun dan kenaikan gaji. Modus seperti ini memang makin meresahkan karena para pelaku memanfaatkan momen pencairan gaji dan rasa penasaran para pensiunan untuk mengelabui korban. Taspen sudah menegaskan beberapa hal yang tidak pernah mereka lakukan sebagai lembaga resmi. Taspen tidak pernah meminta data sensitif seperti PIN, kata sandi maupun OTP melalui telepon atau pesan singkat. Taspen juga tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses layanan pencairan pensiun. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya proses, tidak ada biaya verifikasi, tidak ada biaya layanan, dan tidak ada biaya dengan nama apapun. Jadi kalau ada yang menghubungi Bapak dan Ibu lalu mengaku dari Taspen, kemudian meminta data pribadi atau meminta sejumlah uang dengan alasan rapel, alasan kenaikan gaji, alasan verifikasi data, alasan pembaruan rekening, atau alasan apapun juga, jangan dilayani, langsung tutup teleponnya. Jangan diberi celah sedikit pun. Kalau menemukan hal seperti itu, segera laporkan ke saluran resmi Taspen melalui call center di nomor 159 atau lewat kanal media sosial resmi Taspen atau langsung melalui situs resmi mereka di www.taspen.co.id. Di era digital seperti sekarang, penipuan memang makin canggih. Ada akun palsu yang tampilannya mirip sekali dengan akun resmi. Ada pesan yang dibuat seolah-olah resmi. Jadi satu-satunya cara aman adalah selalu verifikasi ulang sebelum menyerahkan informasi apapun kepada siapapun yang mengatasnamakan Taspen. Jangan sampai karena tergesa-gesa Bapak dan Ibu malah jadi korban. Sekarang kita masuk ke informasi kelima. Ini adalah bagian yang sangat praktis dan bisa langsung Bapak dan Ibu lakukan hari ini juga. Informasi kelima berkaitan dengan autentikasi dan komitmen layanan Taspen. PT Taspen berkomitmen untuk selalu mencairkan hak pensiunan dengan mengedepankan prinsip yang mereka sebut 5T, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat.
Komitmen 5T ini bukan sekadar slogan manis di atas kertas. Ini adalah standar layanan yang menjadi pegangan seluruh jajaran Taspen dalam melayani jutaan pensiunan di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari komitmen itu adalah pentingnya otentikasi yang wajib dilakukan oleh setiap pensiunan. Bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan otentikasi bulan April 2026, segera lakukan sekarang juga. Otentikasi bisa dilakukan melalui aplikasi Andal by Taspen yang bisa diunduh secara gratis di Google Play Store untuk pengguna Android dan di App Store untuk pengguna iPhone. Prosesnya juga bisa dilakukan menggunakan smartphone milik anak, cucu, kerabat, atau anggota keluarga lainnya. Bahkan, bagi yang merasa kesulitan, otentikasi juga bisa dibantu oleh petugas di Mitra Bayar atau langsung di kantor cabang Taspen terdekat. Dengan beberapa langkah mudah di ponsel, otentikasi bisa selesai, dan proses pencairan gaji pensiun pun dapat berjalan lebih lancar. Nah, sekarang mari kita bicara tentang bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu soal rapel. Rapel itu bukan bonus. Rapel itu bukan hadiah dari pemerintah yang tiba-tiba sangat baik hati. Rapel adalah hak yang memang terlambat diterima. Mekanismenya sederhana. Kalau pemerintah memutuskan bahwa kenaikan berlaku surut sejak tanggal tertentu, misalnya sejak Januari 2026, tetapi pencairannya baru bisa dilakukan di bulan April atau Mei, maka selisih dari bulan-bulan yang terlewat tidak hilang begitu saja. Selisih itu dihitung, dijumlahkan, lalu dibayarkan sekaligus pada saat pencairan pertama dilakukan. Itulah yang disebut rapel. Dan kalau perhitungannya mencakup 3-5 bulan, sekaligus dengan kenaikan 12% yang diterapkan pada nilai pensiun masing-masing, maka jumlah yang diterima pada pencairan pertama tentu bisa cukup besar. Bukan angka yang berlebihan, bukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi bagi orang yang hidupnya bergantung pada pensiun bulanan, tambahan beberapa kali dari nilai normal bulanan itu jelas sangat berarti. Itu bisa membantu kebutuhan rumah tangga, obat-obatan, tagihan, sampai kebutuhan keluarga yang kadang tidak bisa ditunda. Namun ada satu hal yang perlu Bapak dan Ibu benar-benar perhatikan baik-baik. Besaran rapel yang akan diterima sangat bergantung pada akurasi data di sistem. Apakah nomor rekening Bapak dan Ibu masih aktif dan benar? Apakah data identitas sudah diperbarui? Apakah semua dokumen yang diperlukan oleh lembaga pelaksana sudah lengkap dan valid? Karena kalau ada satu saja data yang tidak sinkron, pembayaran bisa tertunda untuk individu yang bersangkutan, meskipun sistem secara umum sudah berjalan untuk yang lain. Dalam proses pencairan massal seperti ini, perbaikan data yang bermasalah bisa memakan waktu berminggu-minggu tambahan. Jadi jangan menunggu kabar resmi keluar, baru mulai dicek. Lakukan sekarang. Hubungi lembaga pelaksana yang mengurus pensiun Bapak dan Ibu. Pastikan rekening masih aktif, pastikan data benar, pastikan dokumen lengkap. Itulah langkah paling konkret yang bisa dilakukan hari ini supaya Bapak dan Ibu tidak masuk ke dalam kelompok yang terlambat, menerima hanya karena masalah teknis yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Soal alokasi anggaran, Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa rapel kenaikan gaji serta pencairan bagi aparatur negara dan pensiunan dengan total alokasi 55 triliun rupiah sudah mulai diproses. Untuk pensiunan aparatur sipil negara di pemerintah pusat disebutkan telah siap dibayarkan sebesar 3 triliun rupiah. Selain itu, pembayaran rapel dan gaji ke-13 bagi pensiunan juga telah tersalurkan sebesar 4,4 triliun rupiah kepada sekitar 3,6 juta pensiunan atau sekitar 93,2%. Angka ini menunjukkan bahwa proses memang sedang berjalan, bukan berhenti di tengah jalan. Pemerintah menyebut anggaran rapel ini sebenarnya sudah disiapkan. Tinggal menunggu kecepatan masing-masing instansi dalam mengajukan dan menyalurkannya. Artinya, dari sisi anggaran tidak ada hambatan teknis yang berarti. Yang dibutuhkan sekarang adalah kecepatan administrasi masing-masing instansi dan kelengkapan data dari masing-masing pensiunan. Sekarang, izinkan kami berbagi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka dan peraturan. Ada seorang pensiunan guru yang setiap bulan menghitung ulang pengeluarannya dengan teliti di buku kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Bukan karena dia tidak bisa matematika, justru karena dia terlalu paham angka. Dia tahu persis berapa yang masuk dan berapa yang keluar, dan dia tahu bahwa selisihnya makin lama makin tipis. Harga beras naik, harga gas naik, tagihan listrik naik, biaya obat ikut naik, tetapi angka pensiun yang masuk ke rekeningnya tidak bergerak secepat biaya hidup. Ia tidak mengeluh keras-keras. Ia tidak turun ke jalan.
Ia hanya menunduk, menulis lagi di buku kecilnya, lalu tidur dengan kepala penuh hitungan tentang bagaimana agar semuanya cukup sampai bulan depan. Ada juga seorang pensiunan tenaga kesehatan yang dulu bertugas di puskesmas terpencil. Sampai sekarang pun masih sering dihubungi oleh mantan pasiennya yang bingung harus kemana lagi. Ia sudah pensiun, tetapi rasa tanggung jawab di hatinya ternyata tidak ikut pensiun. Ia masih menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sabar. Tapi saat bicara soal kebutuhan dirinya sendiri, dia harus berpikir 2 kali sebelum pergi berobat. Bahkan untuk dirinya sendiri, ia sering menunda. Dan ada satu cerita yang paling membekas, yaitu tentang seorang pensiunan yang setiap tanggal tertentu selalu duduk lebih awal dari biasanya di depan ponselnya, menunggu notifikasi masuknya dana ke rekening, bukan karena tidak punya kegiatan lain, tapi karena momen ketika notifikasi itu muncul adalah satu-satunya momen dalam sebulan di mana ia bisa menarik napas lega dan merasa bahwa untuk hari itu hidup masih aman. Bagi sebagian orang itu mungkin cuma angka, tapi bagi pensiunan angka itu adalah ketenangan. Dan ketenangan di usia seperti itu bukan sekadar kenyamanan biasa. Ketenangan adalah bagian dari kesehatan. Karena ketika seseorang sudah tidak lagi muda, rasa aman finansial itu bisa sangat memengaruhi kondisi fisik dan batin. Itulah alasan mengapa kami hadir. Itulah alasan channel ini dibuat. Karena setiap pensiunan berhak tahu, berhak mengerti, dan berhak tidak merasa sendirian menghadapi ketidakpastian yang kadang datang tanpa permisi. Sebagai penutup, mari kita rangkum semua informasi penting hari ini supaya Bapak dan Ibu tidak perlu memutar ulang berkali-kali. Pertama, gaji pensiun April 2026 resmi dicairkan mulai 1 April 2026, namun nominalnya masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 dan belum ada perubahan. Kedua, untuk tahun 2026 belum ada kepastian kenaikan gaji pensiunan karena pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru dan masih berada dalam tahap kajian serta koordinasi antar kementerian. Jadi tanggal 15 April 2026 perlu terus dipantau. Karena di rentang waktu itu kemungkinan besar akan ada perkembangan baru dari hasil evaluasi keuangan negara dan kelanjutan kajian kenaikan gaji. Ketiga, isu bahwa kenaikan gaji mengacu pada Perpres nomor 79 tahun 2025 adalah tidak benar. Gaji pensiunan tetap mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 sampai ada aturan baru yang menggantikannya. Keempat, waspadai penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Taspen tidak pernah meminta PIN, password, OTP, dan tidak pernah memungut biaya apapun. Selalu cek melalui saluran resmi Taspen. Kelima, segera lakukan autentikasi bulan April melalui aplikasi Andal by Taspen, dan pastikan seluruh data, rekening, serta dokumen pendukung sudah lengkap dan valid agar rapel tidak terlambat cair hanya karena alasan teknis yang sebenarnya bisa dicegah. Tanggal 15 April 2026 adalah titik penting yang wajib terus dipantau. Karena dalam rentang waktu tersebut, kemungkinan besar akan muncul perkembangan baru terkait evaluasi keuangan negara dan tindak lanjut kajian kenaikan gaji yang sedang dibahas oleh Menteri Keuangan. Kami akan terus memantau dan menyampaikan perkembangan ini secara langsung kepada Bapak dan Ibu. Karena itu, kami sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru. Bapak dan Ibu sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk negara ini. Hak pensiun yang diterima setiap bulan adalah buah dari pengabdian panjang itu. Dan kami, seluruh tim di channel ini, berkomitmen untuk terus hadir, membawa informasi yang benar, jelas, dan bermanfaat. Karena kami percaya, setiap pensiunan berhak mendapatkan informasi yang layak, akurat, dan tidak membingungkan. Jangan lupa like video ini, bagikan kepada sesama pensiunan, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Kami akan berusaha menjawab setiap komentar yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.